Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha Putra, biasa dipanggil SATRIA, Satria. Saya lahir asli dari Bogor pada tanggal 19 Oktober 2003. Kini saya telah berusia 17 tahun. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Tentunya anak bontot atau bungsu. Jenjang pendidikan yang pernah saya tempuh sebelumnya diantaranya yaitu TK-RA di Nurul Hidayah, MI di Nurul Hidayah, MTS di Surojo Asfal, dan saat ini sekarang yaitu di MAN 1 Bogor. Saya adalah salah satu siswa di MAN 1 Bogor, yang tepatnya duduk di bangku kelas 11 MIPA 7. Dan saya adalah salah satu anggota pramuka di MAN 1 Bogor, yaitu di Ambalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nomor budak 19287 dan sangganya adalah Penegas. Tujuan saya masuk pramuka di MAN 1 Bogor karena saya ingin meneruskan ilmu kepramukaan saya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang penegak. Karena pada sebelumnya saya di masa SMP telah mengikuti organisasi kepramukaan, dan alhamdulillah di masa SMP saya aktif pramuka, entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena bagi saya pramuka bukan hanyalah sekedar organisasi biasa, akan tetapi sekolah di luar sekolah, di mana di dalam organisasi pramuka ini kita diajarkan arti yang namanya survival di alam, survival di masyarakat, serta survival di lingkungan sekitar. Nah, kemudian saya mendengar bahwa pramuka di MAN 1 Bogor adalah pramuka yang berlisensi terbaik menurut sekolah lainnya. Nah, maka dari itu membuat daya tarik saya ingin masuk ke pramuka di MAN 1 Bogor semakin tinggi. Kemudian prestasi-prestasi yang pernah saya raih, alhamdulillah sebelumnya, yaitu diantaranya pernah menjadi juara 1 lomba senam semapur tingkat Kuaran Cibinong, juara semapur tingkat Jabodetabek dan Banten, kemudian juara umum pramuka tingkat Kelurahan Karadenan, dan juga juara 1 Marawis tingkat SMP Sederajat. Nah, kemudian prestasi yang paling membanggakan bagi saya yaitu di masa penggalang, saya alhamdulillah telah mencapai titik penggalang Garuda pada tahun 2017 bulan Februari. Saya memiliki moto hidup saya yaitu hidup seperti pohon kelapa, dari ujung akar sampai ujung daunnya memiliki fungsi dan manfaat untuk sekitarnya. Dan juga pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, melambangkan kita walaupun ada di mana saja kita harus bisa berkembang dan kita bisa tumbuh walaupun itu bukan lingkungan kita. Kemudian kita dapat memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Kemudian peranan pramuka di bidang pendidikan. Peranan pramuka di bidang pendidikan sangat besar dan sangat beraneka ragam. Karena pramuka bukan hanya sekedar organisasi, bukan hanya sekedar wadah, bukan hanya sekedar ekstrakurikuler biasa. Karena di dalam pramuka kita dididik, kita diajarkan, kita dibimbing agar menjadi leader, agar menjadi pemimpin yang handal di masa depan, dan menjadi seseorang yang memiliki daya pikir yang handal. Karena di dalam pramuka juga kita bukan hanya sekedar belajar berorganisasi, akan tetapi kita belajar bagaimana menghadapi masa depan yang akan kita hadapi, entah itu di alam terbuka maupun di alam tertutup. Kemudian di dalam pramuka juga kita dapat mengenal yang namanya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu kelautan, ilmu kepolisian, ilmu tata negara, ilmu penerbangan, dan lainnya. Contohnya di dalam sebuah satuan karya yang biasa kita sebut dengan Saka. Di dalam Saka terbagi menjadi beberapa jurusan. Di antara jurusan kesehatan yaitu ada yang namanya Saka Bakti Usada. Di jurusan kepolisian ada namanya Saka Bayangkara. Di jurusan kemiliteran atau darat itu ada Saka Wirakartika. Dan di penerbangan itu ada yang namanya Saka Dirgantara dan lain macamnya. Nah, dari Saka tersebut kita bisa mendapatkan pendidikan di luar sekolah. Dan kita balik lagi ke topik sebelumnya, bahwa
pramuka adalah sekolah di luar sekolah. Nah, kemudian di dalam pramuka juga kita diberi ilmu pengetahuan kepramukaan dan ilmu pengetahuan umum yang biasa disingkat PKPU. Nah, di dalam PKPU kita dibahas dalam ilmu wawasan yang luas, nasional maupun internasional. Kemudian berada di lingkungan masyarakat kita diajari dengan norma-norma dan attitude sebagai anggota pramuka yang berlandaskan kepada 10 kebaikan dan 3 janji seorang anggota pramuka yang biasa disebut dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, kemudian sejarah singkat pramuka di Indonesia berawal dari gagasan Baden Powell, yaitu tentang Scouting for Boy yang sangat cemerlang dan sangat menarik sehingga akhirnya menyebar ke berbagai negara, salah satunya itu ke negara Nederland atau Belanda dengan nama Pathfinder. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Nusantara dan didirikan organisasi oleh orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV, yaitu Nederland Indische Pathfinder Vereniging, yang memiliki arti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Oleh pemimpin-pemimpin Belanda, Gerakan Nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional, sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan, diantaranya yaitu JPO, JJP, NATIPIJ, SIAP, dan HW. Dengan adanya larangan, pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder, maka Kiai Haji Agus Salim selaku Bapak Pandu Pramuka Indonesia menggantikan nama tersebut menjadi nama Pandu atau Kepanduan. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PPS bergabung menjadi KBIH. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, yaitu Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persatuan Persaudaraan Kepanduan Indonesia, pada tahun 1938. Pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan di Indonesia dilarang, sehingga tokoh pandu banyak yang masuk ke Ibondan, ke Seinendan, dan Peta. Setelah tokoh proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Salah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Sekitar tahun 1961, kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO berdiri 13 September 1954, POPINDO berdiri pada tahun 1954, dan PKPI. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi organisasi tersebut melebur menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Karena masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan gerakan kepanduan di Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan pioner muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi, kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden RI, yaitu Insinyur Juanda, karena Presiden Soekarno saat itu sedang berkunjung ke negara Jepang. Di dalam Kepres ini, gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Nah,
Itu mungkin sejarah singkat Pramuka datang ke Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena Allah maaf maaf. Oke, syukran kasiran ala ahtimamikum wa tibaikum iyaya. Akhiron minni. Bye-bye. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.